Shalom sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kau berada, kita berjumpa kembali di dalam Night Call GPIB pada saat ini. Perkenalkan, saya dengan Pendeta Moria Aditya Yesikawaru, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Samarinda, Pos Pelkes Getsemani Sungai Meriam, Kalimantan Timur. Saat ini kita akan kembali disapakan kebenaran firman Tuhan, seraya mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan kembali menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa kuasanya di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau berdaulat dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan sampai detik ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap setia dan selalu ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kembali kami mau mengakhiri hari ini dengan sangat luar biasa karena ada penyertaan-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Biarkan Engkau mengisi hati dan pikiran kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh menerima firman-Mu menjadi perisai, pelita, dan pedoman dalam kehidupan kami untuk tetap menyerahkan segala pergumulan kami kepada Engkau Tuhan yang kuasanya lebih besar daripada apapun masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dapat sungguh-sungguh kami terima, kami pahami, dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka pembacaan firman Tuhan yang menyapa kita di saat ini dari Keluaran pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 24. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Dengarlah firman Tuhan. Mandor-mandor Israel menyadari betapa sulitnya keadaan mereka karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata yang ditetapkan kepada kamu untuk tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan melihat dan menghukum kamu karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian, kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umat-Mu ini? Untuk apa engkau mengutus aku? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas nama-Mu, ia sudah menyengsarakan umat ini, dan engkau sama sekali tidak melepaskan umat-Mu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dengan paksaan tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi, dengan paksaan tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mengerti dan menerima sabdanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa kehidupan yang kita jalani ini selayaknya menaiki anak tangga. Anak tangga 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tentunya semakin tinggi anak tangga yang kita naiki, kaki yang dipakai untuk menaiki anak tangga pasti lebih terasa capek, berat, lelah, bahkan tak jarang di tengah perjalanan menaiki anak tangga kehidupan kita justru lebih memilih untuk menyerah. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa sudahlah Tuhan, terlalu capek naik anak tangganya, terlalu berat. Kok semakin aku hidup, semakin bertambah usia, semakin nafas kehidupan ini ada, kok justru makin berat ya perjalanan kehidupanku. Ya sudahlah Tuhan, aku mau nyerah, aku turun anak tangga ke bawah. Tidak jarang di antara kita ada yang memilih untuk menyerah karena merasa
terlalu berat, tidak sanggup, capek, lelah, menaiki setiap anak tangga yang semakin berat. Mengapa itu bisa terjadi? Karena menaiki anak tangga justru jauh lebih berat daripada turun anak tangga. Maka dari itu, banyak sekali orang-orang yang justru lebih memilih turun anak tangga daripada naik anak tangga. Karena turun tidak terlalu berat daripada naik anak tangga. Tetapi percayalah sahabat-sahabat Kristus, bahwa sekalipun kaki ini berat, kaki ini lelah, bahkan semakin berat anak tangga yang kita jalani, kita tidak melewatinya bersendirian. Ada penyertaan Tuhan yang tetap menuntun kita dan membawa kita sampai ke atas puncak, sehingga kita boleh menuju pada kemenangan bersama dengan Kristus. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang berat menaiki anak tangga inilah yang juga tengah dialami oleh Musa dan Harun. Ketika Tuhan mengutus mereka untuk menghadap Firaun, menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting, yakni Tuhan meminta Firaun membebaskan bangsa Israel dari wilayahnya, yaitu Mesir. Mari kita lihat kembali ke dalam Alkitab kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi akar permasalahan yang paling utama sehingga Musa dan Harun sempat berpikir untuk menyerah memenuhi panggilan Tuhan. Kalau sahabat-sahabat GPIB menyimak dan membaca Sabda Bina Umat atau menonton Morning Call tadi pagi, maka inilah yang menjadi sambungan atau lanjutan dari Morning Call tadi pagi. Saya mau mengajak sahabat GPIB untuk flashback mundur sejenak ke Morning Call tadi pagi, yaitu di ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita lihat pertemuan pertama kali yang terjadi antara Musa dan Harun ketika menghadap Firaun. Di ayatnya yang pertama dikatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Singkat katanya begini sahabat GPIB, Tuhan meminta Musa dan Harun bertemu dengan Firaun untuk menyampaikan sebuah perintah bahwa Firaun harus harus membebaskan bangsa Israel dari wilayah Mesir. Tuhan meminta Firaun untuk tidak lagi menjadikan bangsa Israel sebagai budak di wilayahnya. Dan kita bisa lihat di ayatnya yang kedua. Dan saya yakin sahabat-sahabat GPIB pasti sudah bisa menebak respon dari Firaun ketika dia mendengar perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Harun. Tentunya jawaban Firaun adalah tidak. Dan benar saja, kita lihat di ayat yang kedua. Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Wow, luar biasa sahabat-sahabat GPIB. Bahwasanya Firaun bukan hanya menjawab tidak, dia juga menantang Musa dan Harun dengan mengatakan, siapa sih Allah Israel itu? Kenapa aku harus mengikuti perintahnya untuk membiarkan bangsa Israel pergi? Bukan sampai di situ, bukan hanya itu saja sahabat-sahabat GPIB. Firaun bukan hanya menolak perintah dari Tuhan, tetapi Firaun juga melakukan sebuah tindakan untuk menunjukkan ketidaksukaannya atas perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Harun. Dan licik dan jahatnya Firaun bertindak untuk bukan hanya menunjukkan ketidaksukaannya, tetapi dia sengaja memprovokasi situasi Musa dan Harun dengan Israel. Yang akhirnya nanti kita bisa lihat bahwa Musa dan Harun justru disalah-salahkan oleh bangsa Israel atas kehadirannya di tengah-tengah mereka. Mari kita lihat provokasi yang dilakukan oleh Firaun kepada Musa dan Harun atas perintah yang mereka sampaikan dari Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Kita lihat di ayatnya yang ke-6, 7, 8, dan yang ke-16. Firaun semakin memberatkan
pekerjaan bangsa Israel. Di ayat 6, 7, 8, dan 16, kita bisa melihat bahwa Firaun dengan sengaja memprovokasi dengan cara memberatkan pekerjaan bangsa Israel. Mereka harus menghasilkan jumlah batu yang sama, namun kali ini tanpa jerami. Mereka sendiri yang harus mendapatkan bahan baku untuk membuat batu bata. Maka dari itu dikatakan di ayat yang ke-19, mandor-mandor Israel menyadari betapa sulitnya keadaan mereka karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata yang ditetapkan kepadamu untuk tiap hari. Provokasi yang dilakukan oleh Firaun ini ternyata berhasil. Dan benar saja, ketika dia memerintahkan untuk membatasi orang-orang Israel untuk mengambil bahan baku dalam pembuatan batu bata yaitu jerami, Firaun memerintahkan bangsa Israel untuk tidak boleh ambil jerami, untuk cari sendiri bahan bakunya. Firaun tidak lagi menyediakan jeraminya. Akhirnya bangsa Israel merasa, kok pekerjaan kami semakin berat? Oh, ini gara-gara Musa dan Harun nih. Maka pekerjaan kami semakin diberatkan oleh Firaun. Situasi ini bisa saya katakan berhasil. Provokasi yang dilakukan oleh Firaun untuk mengadu domba antara Musa dan Harun dan bangsa Israel berhasil. Kita lihat respon bangsa Israel terhadap Musa dan Harun. Dikatakan di ayatnya yang ke-22, kiranya Tuhan melihat dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian, kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kamu. Sahabat-sahabat GPIB, bangsa Israel justru melihat niat baik dari Musa dan Harun sebagai suatu ancaman dan bencana bagi mereka. Mereka tidak mampu melihat kebaikan Tuhan dengan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka. Justru mereka melihat sebaliknya. Mereka berpikir kehadiran Musa dan Harun bukan hanya mempersulit kondisi mereka, bukan hanya membuat mereka semakin menderita di wilayah Mesir. Mereka berpikir bahwa kehadiran Musa dan Harun membuat mereka semakin hancur, membusukkan nama kami. Itu yang diucapkan bangsa Israel sebagai respon kekecewaan mereka tentang kehadiran Musa dan Harun di tengah mereka. Mungkin di awal bangsa Israel berekspektasi bahwa kehadiran Musa dan Harun memberikan dampak yang baik, mampu membuat mereka terbebas dari wilayah Mesir. Tetapi situasi yang ada justru sebaliknya. Firaun justru melakukan provokasi dengan membatasi bahan baku utama pembuatan batu bata yaitu jerami dan mempersulit pekerjaan bangsa Israel dengan memerintahkan mereka untuk mencari sendiri bahan baku pembuatan batu bata. Namun Firaun tetap mau proses jadi pembuatan batu bata itu tetap tepat waktu. Secara logika bangsa Israel akan berpikir, nggak mungkin, berat. Ini semua gara-gara Musa dan Harun. Oke, kita tinggalkan sejenak situasi itu. Kita lihat setelah melihat dan mendengar respon dari bangsa Israel tentang situasi yang mereka semakin dipersulit oleh Firaun, Musa bertanya kepada Tuhan dengan sebuah pertanyaan kecewa. Kita lihat di ayatnya yang ke-22. Dikatakan, Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umat ini? Untuk apa engkau mengutus aku? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umat ini dan engkau sama sekali tidak melepaskan umat ini. Ayat 23, 22, dan 23 menjadi respon kekecewaan Musa terhadap Allah, dan Musa pun berpikir, Tuhan, kalau Tuhan mengutus aku di tengah-tengah bangsa Israel,
Kenapa situasinya justru lebih parah? Maksud Tuhan ini apa? Aku nggak ngerti. Itu yang terungkap dari sebuah pertanyaan Musa. Tuhan, mengapa engkau mengutus aku? Namun, yang luar biasanya sahabat GPIB, ketika Firaun menolak untuk melaksanakan perintah Allah membebaskan bangsa Israel, ketika Allah melihat tindakan Firaun memprovokasi kehadiran Musa dan Harun dengan mempersulit pekerjaan bangsa Israel, yang akhirnya bangsa Israel bukannya mengucapkan terima kasih, tetapi justru berpikir bahwa kehadiran Musa dan Harun justru tidak memberikan perubahan yang berarti, justru semakin membuat mereka semakin berat. Ketika Allah melihat Musa juga kecewa kepada Allah dan mempertanyakan mengapa Tuhan mengutus dia di tengah-tengah bangsa Israel, sedangkan yang terjadi justru semakin sulit. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-24. Ternyata ketika Allah melihat semua situasi ini, Allah tidak tinggal diam. Allah tahu bahwa perjalanan menaiki anak tangga yang berat yang harus dilalui oleh Musa dan Harun, bahkan bangsa Israel, yaitu menghadapi Firaun, Allah tidak tinggal diam. Allah langsung bertindak. Kita lihat ayat 24 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dengan paksaan tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Dengan paksaan tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Sekarang pertanyaannya, apa yang Allah buat sehingga pada akhirnya Firaun sendiri yang mengusir bangsa Israel untuk keluar dari wilayah Mesir? Silahkan sahabat-sahabat GPIB membuka pada Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pasalnya yang ke-7, 8 sampai dengan pasalnya yang ke-11. Sahabat-sahabat GPIB akan melihat tindakan yang Allah lakukan, yakni dengan memberikan 10 tulah yang akan dialami oleh Firaun beserta seluruh wilayah Mesir. 10 tulah yang sangat mematikan, yang akhirnya membuat Firaun mengusir bangsa Israel untuk keluar dari wilayah Mesir. Nanti tulah yang terakhir adalah anak sulung mati. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau berkata demikian kepada engkau dan saya, bahwa hari ini, hari yang kita jalani adalah hal-hal yang kita alami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan doa kita. Sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban apa-apa. Sepertinya Tuhan menjawab doaku dengan cara yang berbeda. Bahkan mungkin ada di antara kita berpikir bahwa Tuhan udah berbulan-bulan loh aku berdoa tiada henti. Berbulan-bulan aku meminta kepada Tuhan. Bahkan tidak ada satu hari pun aku tidak meminta kepada Tuhan. Dalam situasi itu, kita bisa saja meragukan rancangan Tuhan. Tapi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ia berjanji bahwa Dia tetaplah Tuhan yang setia. Ia menegaskan segala sesuatu, segala janji, dan segala yang ia perbuat akan terjadi tepat pada waktunya. Sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Sebab tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak ada satupun perkara yang Tuhan buat itu tidak berhasil. Semua selalu berhasil. Dan tidak ada mukjizat yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu membuat janji dan rancangannya serta tindakan Tuhan tepat pada waktunya. Percayalah sahabat GPIB, bukan tidak jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan seringkali meminta kita untuk menunggu. Karena Tuhan tahu
apa yang kita butuhkan. Tuhan tengah mempersiapkan apa yang harus kita dapatkan di setiap perjalanan anak tangga. Tuhan sedang menyediakan kekuatan, kemampuan, bahkan karya yang sangat besar untuk membuat kita sanggup untuk terus melangkahkan kaki ini menaiki setiap anak tangga sekalipun berat rasanya. Dan bukan Tuhan tidak mendengar. Tuhan selalu tahu. Dan Tuhan selalu melihat setiap teriakan minta tolong kita. Tuhan selalu menampung air mata kita dalam kirbat-Nya yang maha kudus. Namun Tuhan seringkali mengatakan, sabar anakku, aku sedang merenda, aku sedang merancangkan karya yang terbaik untuk kehidupanmu. Bahkan yang kau doakan lebih dari itu yang akan kuberikan kepadamu. Selalu ingat sahabat-sahabat GPIB, jawaban Tuhan dalam setiap doa kita itu 3. Ya, tidak, dan tunggu. Ketika ya, jangan lupa untuk bersyukur dan tetap balik sama Tuhan. Bahwasanya Tuhan memberikan ya bukan membuat engkau melupakan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Tetapi engkau harus tetap kembali sama Tuhan untuk mensyukuri bahwa Tuhan thank you, terima kasih. Tuhan sudah menjawab doaku. Ketika Tuhan jawab tidak, jangan engkau lalu berpaling padanya. Jangan engkau lalu meninggalkan Tuhan. Percayalah, jawaban tidak ini bukan berarti Tuhan tidak mengasihimu. Bukan berarti Tuhan membiarkan engkau menderita dalam kehidupanmu. Tetapi Tuhan sedang memberikan jawaban lain dari yang engkau harapkan. Yaitu jawaban yang paling engkau butuhkan dan yang terbaik daripada yang baik untuk kehidupanmu. Ketika Tuhan menjawab kata tunggu, Tuhan cuma meminta untuk engkau sabar. Tuhan sedang merancangkan yang terbaik untuk kehidupanmu. Percayalah, hari ini kita menaiki satu anak tangga, tetapi Tuhan sudah lebih dahulu berada di 10 tangga di atas dalam kehidupan kita. Untuk menyiapkan segala yang kita butuhkan, segala yang baik untuk kita. Ketika kita menaiki anak tangga yang kedua, 3, 4, sampai dengan yang ke-9, kita menerima penyediaan Tuhan. Kita menerima anugerah Tuhan. Kita menerima karya Tuhan yang baik. Kita menerima segala yang kita butuhkan. Sebab Tuhan telah menyediakan di setiap perjalanan kehidupan kita. Sesuai dengan tema perenungan firman Tuhan hari ini, penegasan Tuhan kepada Musa, yaitu Tuhan memberikan 10 tulah kepada Firaun, yang akhirnya di akhir cerita nanti Firaun akan mengusir bangsa Israel keluar dari wilayah Mesir. Maka penegasan Tuhan kepada engkau dan saya di hari ini untuk mengatakan, jangan menyerah atas hidupmu, teruslah berjalan bersama Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan dan jangan pernah ragu pada Tuhan, karena Tuhan tengah menyediakan yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hidupmu daripada dirimu sendiri. Pegang terus janji Tuhan selalu digenapi, dan jangan pernah lupa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Semua tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati semua sahabat-sahabat GPIB untuk tetap tidak menyerah, untuk tetap melanjutkan menaiki anak tangga kehidupan sekalipun berat, dan percayalah selalu ada karya tangan kasih Tuhan yang menyertai engkau dan saya untuk melewati setiap anak tangga yang berat dalam kehidupan kita, untuk tiba sampai di puncak, yaitu puncak kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami mendengar dan mengerti suara Tuhan melalui firman-Mu di saat ini. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami ragu akan kuasa-Mu, seringkali kami bersikap seperti Musa yang mempertanyakan tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami bersikap seperti Firaun yang menolak untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami bersikap seperti bangsa Israel yang menyalahkan keadaan dan tidak percaya bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah ada yang gagal, selalu berhasil. Ampunilah kami Tuhan untuk segala sikap kami yang masih jauh daripada perkenaan Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami mau bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan untuk semakin melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kami. Buatlah kami semakin percaya dan di tengah ketidakpastian hidup kami, buatlah kami tetap percaya bahwa janji Tuhan itu selalu pasti. Jawaban Tuhan atas doa-doa kami itu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Buatlah kami mampu merasakan dan melihat dan percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Semua perkara yang Engkau buat berhasil, semua yang Engkau rancangkan dan berikan dalam kehidupan kami, semua yang terbaik yang kami butuhkan. Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan, Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Berikanlah yang terbaik sesuai kehendak-Mu dan menurut karya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan bahu, hati, iman, dan diri ini Tuhan untuk tetap setia memandang wajah Kristus-Mu Tuhan di tengah ketidakpastian hidup kami, di tengah kami masih menantikan jawaban atas doa-doa kami. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menuntun kami, dan memberikan jalan keluar di setiap pergumulan hidup kami. Jangan buat kami menyerah Tuhan, buatlah kami tetap setia menaiki anak tangga kehidupan kami sekalipun berat. Jangan pernah biarkan kami berpikir untuk menyerah lagi dengan turun anak tangga. Buatlah kami tetap setia, memegang tangan Tuhan, berpegang pada Tuhan untuk menaiki setiap anak tangga dalam kehidupan kami, sampai pada puncak kehidupan kami, yaitu kemenangan bersama Engkau. Berkati seluruh sahabat GPIB dimanapun mereka berada Tuhan, biarkanlah semua sahabat-sahabat GPIB senantiasa mampu merasakan kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, kini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah Night Call pada saat ini. Sampai berjumpa dalam perundungan firman Tuhan baik di Morning Call maupun di Night Call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat-sahabat GPIB dan percayalah Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman perkaka jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami.
Bagi ibu bapak, saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera. Atau jika ibu bapak saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.